Ya, saya tidak menolak itu semuanya, cuma saya sedang berhipotesa kalau dia itu memang tiang agama, kalau itu memang landasan seseorang amalnya tidak diterima kalau tidak sholat, ya mungkinnya dikatakannya 1000 kali dalam Al-Qur'annya. Itu yang jadi persoalan. Ya, kalau saya malah justru lebih ekstrim lagi dari Buya Sakur. Kalau Buya Sakur mengatakan, menyampaikan bahwa sholat itu tidak menjadi dasar daripada amalan-amalan yang lain, ya, menjadi ketergantungan dari amalan-amalan yang lain, karena yang dihisab yang pertama adalah sholat, maka tergantung sholatnya maka amal-amal yang lain mengikuti, kan gitu kan. Kalau Buya Sakur kan ya nggak begitu, ya kan. Jadi kalau saya malah justru sholat itu bukan sebuah nilai. Sholat itu tidak ada nilainya. Sholat itu bagi Tuhan itu tidak bernilai sama sekali. Tuhan menilai sholat itu. Karena apa? Karena sholat itu kan cara untuk apa? Menyembah Tuhan. Cara untuk mencegah kemungkaran. Cara untuk ya melatih diri supaya tidak berbuat maksiat, kan gitu. Jadi otomatis sholatnya kan nggak ada nilainya. Nah, yang bernilai kan bagaimana dia bisa mencegah kemungkaran apa enggak, dia bisa mencegah kemaksiatan apa enggak, dia senantiasa berbuat baik ke sesama apa enggak. Kalau bagi saya begitu. Nah, kalau dia sholat tapi masih dalam kehidupannya itu senantiasa memprovokasi, senantiasa membuat keonaran, provokator yang membuat orang-orang jadi terpecah belah, menjadi emosi, menjadi jauh dari sebuah nilai-nilai sosial yang bermartabat, ya nggak ada maknanya tuh buah daripada sholat. Dia tetap dia dalam seorang yang maksiat, yang mungkar, kan gitu kan. Ya nggak ada nilai sama sekali. Jadi jangan dinilai caranya sholatnya itu, jangan, tapi nilai buahnya aja. Nilai buahnya aja. Bagaimana menjadi dasar pokok dari Kanjeng Nabi sendiri bahwa umat Islam itu adalah umat yang rahmatan lil alamin, kan gitu. Bukan mengajari sebuah kebencian, mengajari sebuah penindasan, ya di situ kan. Jadi sholat tidak ada nilainya, mas, nggak ada nilainya. Ya bernilai itu adalah buah daripada sholat, rahmatan lil alamin, kan gitu. Nah, Tuhan pun kan juga Tuhan seru sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan. Bagaimana Tuhan itu merahmati, meliputi, berkuasa dalam segala alam. Dalam arti bagaimana otomatis kita senantiasa, bagaimana kita ini senantiasa merahmati alamnya, bukan agamanya, mas. Bukan sholat, yang penting sholat, mari ngomong ini, jangan. Sholatnya nggak ada nilainya, sholat itu nggak ada nilainya. Jadi nggak ada untuk yang berakibat ke amalan-amalan yang lainnya, tergantung sholatnya, nggak begitu. Bagi saya sholat itu nggak ada nilainya. Yang bernilai adalah buah daripada sholat, kan gitu. Jadi misalkan di musola
korupsi uang musola, di masjid korupsi uang masjid, bangun masjid sumbangannya diintit. Nah, misalkan mengurangi hak-hak masjid, terus saling tengkar antara pengurus takmir, berebut kekuasaan. Ya enggak dinilai dari sholatnya, Mas. Ya dinilai dari perbuatannya itu. Kan gitu. Kalau saya malah ekstrim lagi daripada Buya Sakur. Setuju saya sih untuk melemahkan pendapat lah, jadi nggak terlalu keras seperti saya setuju saja sama Buya Sakur ya. Cuma tetap Tuhan itu zat yang maha suci, hanya bisa ditunggali, hanya bisa disyafaati oleh kesucian juga. Kesucian itu siapa? Ya Nur Muhammad, cahaya yang terpuji, karena Allahu nurun ala nurin. Kan gitu. Tuhan itu cahaya di atas cahaya. Jika Tuhan itu cahaya di atas cahaya adalah zat yang maha suci, maka cahayanya di bawahnya adalah juga kesucian. Siapa? Nur Muhammad. Inilah yang memberi syafaat, cahaya kesucian. Sudahkah kita suci, Mas? Bukankah kita sudah sholat? Kan gitu. Apa yang besok sama nanti ditakoi mbak Tuhan? Dan Tuhan lah bleger lah. Hei fulan, hei siro, hei cahyo. Berarti aku kan di Gusti Allah. Berarti aku karo Gusti Allah. Berarti aku ada pada karo Gusti Allah. Ya Tuhan, Tuhan bleger gini. Apa ya seperti itu? Kan ya enggak begitu. Tuhan itu adalah nur di atas nur. Cahaya, Mas. Bagaimana kita bisa mencahayakan diri kita sampai menuju kepada Muhammad awake dhewe yang disebut Nur Muhammad. Kalau Nabi Muhammad di Arab itu contoh manusia yang berakhlakun Nur Muhammad. Nah, kita juga begitu. Bagaimana kita mendapatkan syafaatnya Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita, sehingga kita senantiasa bersatu dengan Nur Muhammad, bersatu dengan roh itu, dengan sukmo kalekas, bersatu dalam kesucian, yang mana kesucian itu adalah wujud kehendak dari zat yang maha suci, alias cahaya di bawah daripada zat yang maha suci, cahaya yang teratas tadi itu, zat kang maha suci, cahaya yang nurun ala nuri tadi itu. Ya. Jadi bagaimana kita mensucikan diri kita, menur Muhammadkan diri kita? Apakah hanya dengan jalan sholat saja? Kan ya enggak. Kan gitu. Jalan-jalan pensucian adalah bagaimana kita pelepasan, pemfanaan terhadap kemelekatan dunia ini, sehingga kita menuju kepada pensifatan daripada cahaya di atas Nur Muhammad tadi, zat yang maha suci, zat yang maha welas asih, ar-Rahman ar-Rahim, zat yang maha adil, maha bijaksana. Nah, itulah pensifatan asma-asma yang wajib kita jalankan untuk bisa kita bersatu di dalam zat yang maha suci nanti sendiri. Bukan kok tanya jawab, Mas. Ya, maka kita bagaimana menjalankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad, ya, dan menjalankan laku spiritual Kanjeng Nabi Muhammad dengan jalan bertujuan, yaitu menjadikan diri kita ini bercahaya yang terpuji atau Nur Muhammad, yang mana itu adalah merupakan satu-satunya cahaya di bawah cahaya teratas, seperti kekasih, Mas, seperti matahari dengan sinarnya, ya. Allah dan Muhammad itu begitu, dengan Nur Muhammad itu, ya. Tugas kita dengan akal, bagaimana kita mensucikan diri kita, bisa dengan jalan sholat, dengan jalan puasa, dengan jalan sedekah, zakat,
haji, dengan jalan kholwat, zuhud, monggo. Itu merupakan instrumen-instrumen untuk mensucikan diri kita, sehingga kita bisa membangkitkan daya Nur Muhammad kita, bisa bersatu dengan Nur Muhammad kita, jiwa raga ini, sehingga nanti roh dan sukmone ora mencar-mencar, manunggaling rasa dadi manungsa kang utama, manungsa sejati. Manungsa sejati, manungsa kang sejati apa? Sejaning Gusti, karepe Gusti sapa? Ya kuwi Nur Muhammad. Cahya sing terpuji, yang mana merupakan satu-satunya cahaya yang meliputi seluruh sekalian alam ini, yang merupakan manifestasinya dari Zat yang Maha Suci, Allah Subhanallah. Di situ Mas ya. Jelas Mas ya. Nah, terima kasih.